Hai, selamat datang di channel YouTube Zona Ukom. Edisi kali ini kita akan latihan soal Ukom keperawatan versi Zona Ukom. Ada 10 soal yang aku akan share lengkap dengan pembahasan, dan kategori soal kali ini adalah soal keperawatan gawat darurat. Tanpa berlama-lama, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, kita langsung saja mulai soal nomor 1 ya. Seorang pasien berusia 50 tahun dirawat di ICU karena CHF dengan ventricle tachycardia. Setelah tim Code Blue melakukan CPR, tindakan defibrilasi dan CPR kembali, didapatkan hasil monitor EKG berupa sinus tachycardia, namun nadi masih belum teraba. Apakah tindakan yang tepat dilakukan selanjutnya oleh perawat? A. Hentikan CPR dan pasang akses intravena. B. Hentikan CPR dan berikan posisi recovery. C. Hentikan CPR dan berikan ventilasi 10-12 kali per menit. D. Lanjutkan CPR diiringi pemberian tindakan defibrilasi. Atau E. Lanjutkan CPR ditambah pemberian epinephrine 1 mg intravena. Kalau kalian ketemu soal seperti ini kasus-kasus Code Blue ya, atau tim Code Blue. Nah, jawabannya adalah option E, lanjutkan CPR ditambah pemberian epinephrine 1 mg intravena. Kenapa? Kita langsung saja bahas ya. Dari kasus didapatkan data gambaran EKG pasien adalah pulseless electrical activity atau PA. PA adalah keadaan yang ditandai dengan adanya aktivitas listrik jantung yang terekam pada monitor, tetapi dia tidak teraba adanya denyut nadi pada pasien atau pada penderita. Maka tata laksana PA sama dengan tata laksana pada pasien asistol, yaitu pemberian CPR dengan diiringi pemberian epinephrine 1 mg IV tiap 3-5 menit. Jadi opsinya option A. Kita lanjut soal nomor 2. Seorang pasien 35 tahun mengalami choking sehingga tiba-tiba batuk dan sulit bicara saat sedang makan apel, serta tampak mulai kesulitan bernafas. Pasien tampak obesitas. Apakah manuver yang tepat dilakukan terhadap pasien? A. Back blow. B. Chest thrust. C. Finger swab. D. Abdominal thrust. Atau E. Heimlich maneuver. Jawabannya adalah yes, B. Chest thrust. Pada kasus didapatkan data dewasa 35 tahun mengalami choking. Kemudian clue berikutnya adalah pasien mengalami obesitas. Maka pasien-pasien dengan kondisi hamil atau obesitas, manuver yang paling tepat kita kerjakan adalah dengan menggunakan chest thrust. Kalau back bow itu untuk bayi ya, atau untuk anak-anak. Kemudian abdominal thrust adalah pada pasien dengan kondisi tidak obesitas atau tidak hamil. Kita lanjut ya, soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dilarikan ke UGD karena mengalami overdosis. Kemudian pasien mengalami penurunan kesadaran dengan frekuensi nafas 6-10 kali per menit. Hasil analisa darah sebagai berikut, di mana pH 7,25, PaCO2 61 dan PaO2-nya 76, HCO3-nya 26 mm Hg. Saturasi 89%. Apa interpretasinya? A. Asidosis metabolik tidak terkompensasi. B. Asidosis respiratorik tidak terkompensasi. C. Asidosis respiratorik terkompensasi penuh. D. Asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Atau E. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Sebelum kalian lihat jawaban dan pembahasannya, kalian bisa oret-oret atau bisa catat ya, nilai pH-nya berapa, PaCO2-nya berapa, dan nilai yang lainnya. Kita mulai aja dulu ya dari pH. pH-nya ini cenderung adalah asidosis karena di bawah 7,4. Berarti kecenderungan akan terjadi asidosis. PaCO2-nya 61, nilai normalnya kan kita tahu 35-65. Maka dia termasuk kategori asidosis respiratorik. Nah, kita lihat lagi sekarang HCO3-nya. Nilainya adalah 22-26. Nah, ini nilainya normal. Maka kalau nilainya normal, apa yang terjadi? Yes, jawabannya adalah tidak terkompensasi. Maka jawaban yang tepat adalah B. Asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Tepat ya. Kita lanjut soal nomor 4. Seorang pasien dirawat dengan fraktur tibia terbuka dan luka robek yang mengenai organ hati. Pasien mendapatkan transfusi darah pink red cell atau PRC sebanyak 3 kantong dengan indikasi shock hemorrhagic. Apakah kriteria hasil yang diharapkan pada pasien tersebut? A. Tidak dyspnea. B. Tidak ada reaksi alergi. C. Nilai kreatinina meningkat. D. Saturasi oksigen di atas 95%. Atau D. Nilai Hb dalam batas normal. Oke, kita tahu kalau dengan kondisi fraktur, kemudian ada kondisi luka robek,
maka diprioritaskan memberikan atau indikasi shock hemorrhagic itu diberikan packet red cell. Maka fokus utama saat ini adalah menangani nilai saturasi oksigennya. Maka jawaban yang paling tepat adalah option D, yaitu saturasi oksigen di atas 50%. Hari ini karena pasien kehilangan darah. Darah tidak sebenarnya bisa membawa oksigen menuju otak, sehingga kita melakukan transfusi darah. Maka fokus utama kita adalah fase saturasi oksigen atau SpO2-nya. Lanjut soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 32 tahun masuk UGD mengalami kecelakaan lalu lintas dengan keluhan nyeri pada tulang belakang skala nyeri 6. Pemeriksaan fisik ditemukan cedera, retak dan retraksi pada tulang belakang. Perdarahan 700 ml, GCS 10, tekanan darah 100/80, frekuensi napas 25 kali, frekuensi nadi 105. Suhu 37,2 derajat Celcius. Telah dirumuskan intervensi keperawatan dengan mempertahankan kepatenan jalan napas dengan teknik chin lift dan head tilt. Apakah intervensi selanjutnya pada kasus tersebut? A. Imobilisasi spinal, B. Kontrol perdarahan, C. Observasi tanda vital, D. Berikan cairan intravena, atau E. Observasi kepatenan jalan napas. Maka dengan intervensi yang sudah jelas dijelaskan bahwa kepatenan jalan napas dengan teknik chin lift dan head lift atau head tilt, maka yang menjadi intervensi selanjutnya adalah bagaimana kita mengobservasi kepatenan jalan nafas dari pasien itu sendiri. Karena ini pasiennya sudah jelas banget ya, kayak KLL, tulang belakang, cedera, GCS yang juga menurun 10, normalnya 15 gitu ya. Maka option E jawabannya. Soal nomor 6. Pasien perempuan berusia 29 tahun masuk UGD rumah sakit dengan pasien tidak sadar akibat jatuh dari motor. Terdapat luka pada sekitar wajah dan bahu serta kepala. Kulit tampak cyanosis, tidak ada pergerakan dada, nadi sangat lemah. Apakah tindakan awal yang dilakukan pada pasien? Ingat prinsip ABC, airway, breathing, circulation. Maka dengan ini kalian sudah bisa langsung jawabannya adalah periksa jalan napas tanpa melihat option yang lain. Maka kita langsung fokus ke prinsip ABC atau airway, breathing, atau circulation. Oke, jawabannya C ya, periksa jalan napas. Soal nomor 7. Tim perawat terlibat dalam proses evakuasi korban di suatu daerah yang mengalami bencana gempa bumi. Perawat melakukan triase pada salah satu korban yang mengalami pneumotoraks terbuka. Apa warna kode yang harus dipasang oleh perawat pada kasus di atas? Ada biru, hijau, hitam, merah, atau kuning. Kita jelasin satu-satu. Jawabannya adalah option D, yaitu yang merah. Kenapa? Karena mengancam nyawa, mengancam jiwa. Karena pasien mengalami pneumotoraks terbuka dan itu beresiko pada kematian. Kalau dia hijau itu berarti masih dalam kategori bagus, kuning itu berarti awas, merah itu berarti sangat membutuhkan tindakan segera. Kalau hitam berarti sudah pasien meninggal. Maka jawabannya adalah option merah atau D. Soal nomor 8. Seorang laki-laki berusia 30 tahun masuk UGD setelah mengalami luka bakar pada wajah pasien. Pasien diduga mengalami trauma inhalasi. Apakah tindakan antisipasi yang harus dilakukan perawat? A. Pemberian oksigen 15 liter dengan nasal kanul. B. Pemberian oksigen 10 liter dengan nasal kanul. C. Pemberian oksigen 100% dengan masker aerosol. D. Pemberian oksigen dengan rebreathing face mask. Atau E. Pemberian oksigen 100% dengan masker wajah non-rebreathing yang ketat. Maka jawaban yang paling tepat adalah pada kasus-kasus trauma inhalasi, kita harus memberikan oksigen secara maksimal yaitu 100% melalui masker wajah non-rebreathing. Dan tie fitting ditentukan sampai kadar karbon dioksida hemoglobin itu turun sampai 15%. Maka pada trauma inhalasi, orofaring diinspeksi untuk melihat tanda-tanda eritema atau kemerahan, blister atau bula atau ulcerasi. Sehingga kebutuhan intubasi endotrakeal juga dibutuhkan dari hasil infeksi tersebut. Maka jawaban kita adalah pemberian oksigen tingkat tinggi dengan non-rebreathing. Jadi option E jawabannya ya. Soal nomor 9. Seorang perawat memberikan keperawatan kepada pasien di ruang ICU sebuah rumah sakit. Perawat tiba-tiba melihat gambaran EKG pada monitor, yaitu gambaran EKG asystole. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh perawat? A. Defibrilasi, B. Memberi terapi epinefrin, C. Memberikan terapi amiodaron, D. Memulai resusitasi jantung paru, atau mengecek nadi dan pemasangan lead EKG. Jangan terkecoh, banyak orang atau banyak nurse yang ujian atau perawat yang ujian, jawabannya pasti langsung menjawab option D, yaitu memulai resusitasi jantung paru. Jangan langsung jawab item itu. Kenapa? Karena yang paling benar adalah kita harus memastikan atau mengecek nadi dan pemasangan lead EKG. Jangan-jangan EKG yang asystole itu akibat lepas elektrodenya. Kalau memang elektroda sudah fix terpasang semua dan
tidak teraba nadi atau EKG asisto, barulah kita melakukan CPR. Maka pertama kali yang kita lakukan adalah mengecek nadi dan pemasangan lead EKG. Jadi option E jawabannya. Baik nurse, sebelum kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10, terima kasih sudah menonton channel YouTube Zona Ukom. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nanti kalian bisa komen di kolom komentar lanjut nurse, maka aku akan share video-video soal Ukom setiap minggunya. Jadi kalian bisa belajar sambil di rumah, sambil di jalan, atau sambil mendengarkan setelah beraktivitas. Oke, kita lanjut soal yang terakhir ya nurse ya. Jangan lupa komen lanjut nurse ya. Seorang perawat mendapati pasien laki-laki berusia 51 tahun yang unresponsive. Pasien tidak bernafas dan tidak teraba nadi. Saat ini perawat akan melakukan kompresi dada. Untuk meningkatkan high quality CPR, berapakah kecepatan dan kedalaman kompresi yang harus dilakukan oleh perawat? A. Lebih dari 120 kali per menit dengan kedalaman 6-8 cm. B. 6-100 kali per menit dengan kedalaman 2-3 cm. C. 80-120 kali per menit dengan kedalaman 3-5. D. 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Atau E. Tidak ada pilihan yang benar. Maka yang kita tahu dengan guidelines AHA yang terbaru, CPR itu adalah option D, yaitu melakukan CPR sebanyak 100-120 kali per menit dengan tingkat kedalaman 5-6 cm. Ini dinamakan high quality CPR. Ini adalah pada pasien dewasa. Nanti kalau pada pasien anak-anak itu berbeda lagi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option D. Baik nurse, itu tadi 10 soal dari channel YouTube Zona Ukom kategori keperawatan gawat darurat. Jika kalian merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Sebelum saya akhiri, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.